Jadi tuh memang harus seimbang Mas, jangan berat sebelah karena Mas Vicky itu kan kalau sama keluarga begini banget, gitu loh. Jadi jangan sampai ada salah satu yang merasa timpang gitu aja. Oh, benar juga ya. Kalau kamu pasti ada, ayo. Siapa? Karena siapa? dia udah menetapkan tanggal itu sebelum pacaran sama aku. Loh, karena aku baru tanda tangan kontrak, kalau nggak jadi aku bisa dituntut sama semua sponsor-sponsor. Semuanya, apa kabar? Balik lagi nih dengan EHT. Dan kali ini EHT bakalan nyambangin rumah selebriti yang lagi viral karena kabarnya mau nikah. Nah, siapa rumah siapa? Yuk ikutin EHT ya. Nah, kita udah sampai nih di rumahnya. Ini adalah rumah dari Mas Vicky Prasetyo. Dan sebenarnya EHT pengen banget ketemu dengan Mas Vicky-nya ya, cuman kayaknya adanya Mbak Kalina karena kebetulan Mbak Kalina lagi di tempatnya Mas Vicky nih. Saya pengen banget sih ketemu Mas Vicky karena pengen tahu sebenarnya bermasalah siapa nih, ya nggak? Apakah Mas Vicky ataukah Mbak Kalina? Kalau dari kode seperti apa ya? Yuk nanti kita bakalan diskusi tentang itu ya. Alhamdulillah sehat. Mbak Kalina gimana, sehat? Alhamdulillah, aku cuma lagi pengen curhat-curhat aja, makanya aku ajak Mbak kesini. Boleh deh, boleh. Kebetulan banget Mas Vicky tuh belum pulang syuting. Belum pulang ya? Aku juga lagi janjian sama dia juga. Oke. Tadi kan aku juga tadi habis ketemu sama temen aku. Aku janjian di rumahnya gitu, nungguin dia juga. Dia belum pulang. Banyak sih yang mau aku ceritain. Boleh. Mau tanyakan juga sebenarnya, bukan ceritain. Boleh. Nanti kita ngobrol bareng aja ya. Sebenarnya sih gini sih Mbak Kalina, aku pengen banget sih ketemu sama Mas Vicky juga gitu loh. Dia pulang kok. Karena siapa tahu sebenarnya troublemaker-nya selama ini tuh di Mas Vicky gitu. Tapi nggak tahu juga ya, nanti kita lihat ya kodenya seperti apa. Nah, itu iya, pokoknya nanti pertanyaan-pertanyaan aku Mbak kayak tahu juga gitu. Kita masuk aja ya ke dalam gitu. Nah, ini lagi ada kumpul juga keluarganya. Ada mamanya, ada adik-adiknya, ada ponakan. Yuk kita masuk aja. Kita masuk dulu ya. Tapi nanti Mas Vicky-nya datang lagi? Datang pulang ya? Jangan pulang juga. Oh gitu? Mari ada Mbak. Hai, assalamualaikum. Ponakan-ponakan juga pada kumpul. Halo Bang Geng. Besar juga ya? Iya, lagi main biasa kita sering, makanya kita sering kumpul gitu. Nanti pulang bareng-bareng pulang. Bentar lagi pulang. Oh, oke. Kangen mau ketemu Vicky aja setiap hari kan, mama kalau nggak ketemu dia. Mana kesayangan? Bang Minu kan jadi diri pulang. Iya, mama tuh setiap hari aduh iya. Kalau pagi kan nggak bisa ganggu dia. Oh gitu ya? Jadi walaupun dari sekarang, ya? walaupun dari sekarang mama nggak bisa. Kalau dulu suka datang ke tempat kerjaannya, ke TV zaman dulu. Rame banget ya? Makanya jadi nggak pernah sepi kalau ya udah mau ngobrol-ngobrol sih dia. Ya, oke. Yuk sini, siapa ya? Dulu ya. Aku senang banget Mbak Enda juga akhirnya datang ke sini. Memang kebetulan juga banyak yang aku tanyakan. Ya mungkin juga ya kalau ibaratnya gini, orang mau menikah, Ya. itu pasti ada aja yang namanya kegalauan, terus pertanyaan-pertanyaan seputar apa sih sebenarnya he's the one, bukan sih gitu. Dan juga ada lagi yang maksudnya kayak gini, aku pernah menikah sebelum sama Mas Vicky kan, sama papanya anak aku, dan itu kurang lebih 1 bulan, 1 bulan setengah sebelum menikah tuh ada aja yang maksudnya kayak gini, kayak misalkan aku sih gimana ya, aku mencoba menaruh kepercayaan sama pasangan aku ya gitu. Cuma kan ada kadang-kadang dimana perempuan itu yang ngerasa kok ada yang masih disembunyikan kah, ada yang masih
belum dia bicarakan ke aku kah gitu. Jadi kayak aku tuh tipe orang yang dimana kalau misalkan sama pasangan tuh aku akan menceritakan tentang siapa aku. Kalaupun misalkan memang belum aku ceritakan, itu pasti memang karena memang bukan tidak mau diceritakan, tapi memang ya namanya hidup aku 40 tahun tidak bisa dirangkum dalam waktu 1 atau 2 bulan kayak gitu. Jadi pasti ada yang kelewat. Nah, kalau yang aku rasakan di sini sama Mas Vicky, aku merasa kayak dia kayak menyembunyikan sesuatu yang mungkin aku merasa dia tuh tidak mau aku tahu. Nah, itu dia, makanya aku bukan mendahului juga ya, ibaratnya bukan mendahului Tuhan juga dan kenapa nanya sama Mbak dia, tapi mungkin kan di sini Mbak juga bisa kasih apa sih maksudnya kayak apa sih yang sebenarnya gitu. Jadi keinsecurannya Mbak Kalina tuh jadi nggak berlebih dan juga jadi nggak berkepanjangan gitu jangan kali sampai aku merasa kayak aku menebak-nebak sendiri yang akhirnya akan menjadikan menimbulkan apa ya, kegelisahan yang makin berlarut-larut, jadi kesel sendiri gitu loh. Badan aku nggak mau itu enak banget ya, tahu sendiri kan yang namanya di sini tuh kalau ada yang ngeganjel tuh nggak enak gitu loh Mbak gitu. Oke deh, sebelumnya Mbak Kalina udah tahu belum sih metode yang aku pakai? Aku nggak terlalu banyak tahu, tapi aku tahu maksudnya sedikit banyak kalau Mbak tuh bisa maksudnya kasih tahu nih seperti ini kayak menggabungkan entah itu nama atau tanggal atau gitu ya. Kalau nggak salah. Jadi gini Mbak Kalina, kalau aku kan menemukan satu metode gitu loh. Metode memang ini berdasarkan dari angka. Angkanya itu berarti dari tanggal lahir gitu. Jadi ternyata Mbak, dari tanggal lahir seseorang itu mungkin Mbak Kalina udah pernah tahu tentang Stephen sidik jari, ya kan? Ada kecenderungan ketika sidik jarinya begini polanya memiliki karakter seperti ini, potensi seperti ini, atau ini kali ya apa? Tangan ini. Tangan, garis tangan gitu. Nah kalau aku sendiri memang fokusnya adalah di tanggal lahir, gitu. Jadi angka-angka ini ternyata tuh melahirkan kode-kode tertentu di dalam hidup kita gitu. Bisa jadi karakter, potensi, hambatan hidup gitu-gitu loh. Nah, nanti ketika ada kode turun atau negatif kita diskusi gitu loh, Mbak. Gimana cara naikinnya? Jadi bukan berdasarkan nama tapi berdasarkan tanggal lahir. Tanggal lahir. Dan ini tuh empiris banget, Mbak. Karena aku bisa banget mengajarkan ini ke siapapun. Jadi ini bukan tidak ada unsur yang maksudnya yang kayak premis atau kayak gitu-gitu kan, tidak. Bahkan ramalan apa maksudnya menerawang atau apa nggak bisa, bukan. Cuma karena memang kan gini, tanggal lahir dan bulan lahir beserta tahun lahir orang itu kan bisa cocok nggak sih ibaratnya kayak begitu. Benar. Ada frekuensi nggak sih yang nyambung, pola apa sih yang tercipta dari angka-angka ini? Karena gitu. orang yang lahir di bulan ini, tanggal ini sifatnya bisa seperti ini, cenderungnya kemana kayak begitu ya. Betul. Jadi kita berbicara sebenarnya kecenderungan sih, Mbak. Gitu. Oke. Gitu sih, Mbak. Kita boleh Boleh banget. Aku nggak semoga ya setelah ini semoga bisa menjawab keinsecurannya Mbak Kalina ya. Oke. Jadi aku juga kan maksudnya kalau misalkan tahu lebih jelas lagi siapa Mas Vicky itu, jadi kan makin aku bisa mengerti kalau misalkan dia lagi begini aku harus begini kayak gitu. Bener banget. Gitu. Jadi kita mulai aja ya, Mbak. Tanggal lahirnya Mbak Kalina berapa ya? Aku 23 Oktober 1980. 1980. Kemudian Mas Vicky? Mas Vicky 18 April 1984. Kita beda 4 tahun. Oh, beda 4 tahun. Tuan aku 4 tahun. Aku rumusin dulu ya, Mbak. Nggak usah deg-degan, Mbak, karena nanti kalau misalnya ada yang negatif atau ada yang turun, nanti kita diskusi gimana cara naikinnya, kayak tadi aku bilang. Oke. Ternyata ya, bukan hanya fisika aja ada rumusnya, bukan hanya pelajaran sekolah aja. Untuk hubungan aja yang namanya dari tanggal lahir, tahun dan bulan itu ada rumusnya juga supaya kita bisa saling mengerti pasangan kita, guys. Wah, luar biasa ya Mbak Endah ini. Nah, udah ketemu nih, Mbak. Udah ketemu. Jadi jadi benar-benar ini tuh rumusan banget, Mbak. Kayak tanpa ini juga aku nggak bisa yang menebak-nebak atau menerawang juga nggak bisa gitu. Oke, kita mulai dari Mbak Kalina dulu ya. Jadi gini, Mbak Kalina itu memiliki kode yang namanya bisa beradaptasi dengan mudah. Dengan siapapun. Gitu. Jadi kalau dicemplungin ke mana ya, kemana-mana tuh bisa aja gitu loh beradaptasi. Walaupun tingkat keinsecurannya memang tinggi. Misalnya mau melangkah ke zona yang lain dari zona nyaman nih. Kayak misalnya Mbak Kalina dari yang single mau melangkah ke pernikahan itu
walaupun ya dalam tanda kutip sudah pernah, tapi itu kan melompat lagi ke zona yang lain dari single, kemudian menikah, itu insecure-nya gede banget. Gitu, insecure-nya gede. Jadi aku bisa nggak ya? Karena terbiasa sendiri, tiba-tiba harus menikah lagi dan beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Dan mungkin gini ya, mungkin orang di luar sana menilai bahwa kok Mbak Kalina bisa ya, sorry ya Mbak ya, nikah pisah dalam kurun waktu yang sebentar gitu kan. Tapi percaya deh, kalau dari tanggal lahir ini itu untuk memutuskan berpisah itu tuh udah yang dipikirkan dengan matang. Dipikirnya tuh dalam banget. Dalam banget, karena itu melompat lagi ke zona yang lain. Gitu. Ya memang benar sih guys, maksudnya maaf ya Mbak ya. Kalau banyak orang yang berpikir bakalnya cepet banget sih ngambil keputusan, namanya dari memutuskan, menceraikan, terus akhirnya memilih dan akhirnya berhubungan lagi dengan yang baru. Sebenarnya kalau dibilang aku tuh mau mengambil keputusan untuk pisah, itu memang benar kata Mbak Endah. Kan nggak mungkin dalam waktu 1 malaman terus udah gitu aku ngambil keputusan itu. Jadi ya itu pokoknya untuk dalam hal apapun sih sebenarnya, bukan cuma dalam pernikahan, mengenai pekerjaan juga gitu loh. Misalnya Mbak Kalina dulu yang dari model, kemudian misalnya jadi presenter atau apa, itu juga insecure-nya tinggi. Gue bisa nggak sih? Gitu. Tapi tadi aku bilang bahwa Mbak Kalina punya kode yang namanya adaptasi. Beradaptasinya tuh oke banget. Jadi yang penting nyemplung dulu. Nanti di situ pasti beradaptasinya lebih cepat. Masalah yang lainnya belakangan gitu gitu. Yang penting nyemplung dulu aja. Learning by doing banget gitu. Kemudian di sini juga ada kode yang namanya kode pemendam. Mbak Kalina tuh tipikal yang mendem dulu. Jadi gini, orang itu melihat Mbak Kalina itu sosok yang emosional. Padahal itu kalau dari kode itu Mbak Kalina sebenarnya udah mendem dulu Mbak. Jadi mendem dulu, oke, nggak apa-apa. Kedua, 3, 4 baru meledak. Orang itu hanya melihat pada saat Mbak Kalina tuh meledak. Jadi kayak bom waktu. Gimana sih orang yang melihat Mbak Kalina biasanya lempeng aja, tiba-tiba meledak, itu kan mereka juga kaget ya. Kaget banget gitu loh. Kesannya kayak kok tukang marah sih. Padahal itu tuh sudah ada hitungannya dari emosinya Mbak Kalina gitu loh. Ngeliatin dulu, observer banget kalau Mbak Kalina gitu. Jadi mengobserv dulu, setelah itu, tapi memang ini ada negatifnya ya. Gitu, karena orang itu suka kaget banget dengan reaksinya Mbak Kalina. Iya, benar. Gitu. Jadi pasangannya Mbak Kalina ya maksudnya sebelumnya itu merasa Mbak Kalina tuh orang emosional. Padahal bukan. Karena mereka sudah melakukan kesalahan itu sudah berulang kali, baru Mbak Kalina menunjukkan emosinya gitu. Nah, mungkin untuk ke depan Mbak, kalau saya boleh sarankan, ketika ada perasaan tidak nyaman, obrolin. Nah, gitu. Itu memang aku tahu. Aku nggak tahu itu adalah kelemahan atau kelebihan yang aku miliki gitu. Karena maksudnya sekarang ini sih memang aku selalu bilang sama Mas Vicky, di saat nanti kita punya masalah dalam rumah tangga, sekecil apapun masalah, kalau bisa jadi bawa nginep. Dan itu selalu emang berlaku dari dulu. Kenapa? Karena masalah yang bawa nginep itu nggak enak, kita tidur juga nggak nyenyak gitu kan, nggak dapat deep sleep-nya juga, sedangkan besok kita melakukan rutinitas yang baru ya kan. Jadi sebisa mungkin sih diomongin, mau pahit, mau apa, mau kasarnya ya, mau ribut saat itu udah, tapi diselesaikan malam itu juga. Itu aku yang saat ini akhirnya bener-bener aku harus seperti itu. Karena udah yang kemarin-kemarin kan suatu pembelajaran ya. Sekarang usia aku udah 40 tahun dan kita menikah juga udah bukan yang 1-2 kalinya gitu. Jadi ya memang belajar banget dari yang sebelumnya. Ya tadi kayak Mbak Kalina bilang learning by doing banget gitu loh. Kodenya memang seperti itu. Jadi kayak sudah dep baru oke. Ini harus ada yang gue ubah gitu. Ini harus ada yang aku ubah banget gitu loh di dalam hidup aku gitu. Tapi kadang-kadang mereka yang misalkan melihat aku seperti itu, mereka berpikir bahwa apa sih lo gitu, kok tiba-tiba marah apa segala macam, terus yang akhirnya mereka kesel sendiri, yang kok nggak pernah berubah sih, padahal bukan yang nggak mau berubah, bukan marah. Mereka berpikir aku tukang marah yang dibilang katanya nggak pernah berubah, padahal bukan, karena aku mau mendam. Ya benar Mbak bilang. Iya kan, mendam dulu gitu loh. Jadi gini sih Mbak, aku sama Mbak Kalina tuh kita memiliki kode yang sama di bagian kode emosinya gitu loh. Kita memiliki kode itu, jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan emosi ya Mbak, dengan emosi itu artinya orang itu tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan Mbak. Kayak tadi misalnya Mbak Kalina bilang kan, oh
harusnya aku tuh aku tuh maunya tuh kita clearin sebelum kita tidur. Tapi clearin itu kita ketika kita sudah turunkan kadar emosi kita, gitu. Karena kalau enggak, karena kita punya kode emosi ya, sama-sama memiliki kode emosi. Aku tuh selalu kalau mau kalau mau mengutarakan apa yang aku pengenin, aku niatkan untuk orang itu tahu apa maksud aku. Berarti yang aku harus turunkan ada emosiku dulu. Setelah itu aku akan berbicara dengan tenang. Ketika kita tidur, itu memang benar kata Mbak Kalina tadi. Kita memang harus sudah melepaskan. Karena ketika kita mau tidur itu kita masih menyimpan emosi. Besoknya kita akan mendapatkan emosi yang sama, tapi dengan cerita yang berbeda. Itu tuh nggak akan ada habisnya gitu loh. Dan aku rasa sebenarnya Mbak Kalina itu sudah banyak membaca tentang bagaimana untuk healing. Kayak literasi tentang healing itu Mbak Kalina juga pasti udah tahu banget gimana cara healing gitu. Sebentar Mbak, kita ngobrol akan panjang nih. Minum dulu, saya ambil minum. Oh, boleh Mbak. Iya. Thank you Mbak. Makasih. Nah, boleh dong minum dulu ya Mbak? Ya, silakan minum dulu. Aku tuh sebenarnya pengen banget Mbak ada Mas Vicky di sini. Jadi Mas Vicky ini punya kode yang namanya family man banget Mbak. Banget gitu loh. Jadi orang tuh kalau punya kode family itu satu, itu aja dia udah berat. Maksudnya berat dalam arti positif ke keluarga ya, apalagi ini dia double. Gitu. Dan dia punya kode penyayang. Artinya memang dia memiliki kode penyayang untuk keluarganya gitu loh. Cuma ini memang harus hati-hati Mbak. Hati-hatinya tuh gini. Dia harus balance antara keluarga besar dan keluarga intinya. Gitu. Keluarga inti itu kan Mas Vicky, istri, dan anak-anaknya nanti gitu. Sedangkan ini dia gede banget nih, jangan sampai nanti Mas Vicky ini jadi berat sebelah. Kalau dia berat di keluarga besar, keluarga intinya juga jadinya jomplang. Dia berat di keluarga inti, nanti keluarga besarnya juga kacau gitu loh. Jadi memang dia harus mengatur secara emosi, secara tindakan itu harus balance gitu. Apalagi kalau di sini aku ngelihat kan, aku sama Mbak Kalina gitu loh. Kita tuh nggak punya kode family. Bukan berarti kita nggak sayang sama keluarga, bukan. Tapi kayak orang tuh kayak ngelihat dan merasa kita tuh cuek banget sama keluarga. Ngerti nggak sih Mbak? Tapi ada apa ya? Kita punya cara sendiri ya. Punya cara sendiri dan punya momen sendiri untuk akhirnya kita bisa masuk ke keluarga. Ini orang tuh sering salah mengartikan Mbak. Di kita gitu loh. Jadi kayak kamu mau bermasalah mulu sama keluarga, itu bukan karena itu, karena kita tuh memang punya ini sendiri, cara sendiri gitu yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang memiliki kode family. Ya benar sih, kalau misalkan dia ngomong masalah family man banget dan dia memang sangat amat bertanggung jawab sama keluarga. Nah, untuk masalah keluarga besar dan keluarga intinya itu, saya kan belum berumah tangga ibaratnya sama Mas Vicky, ibaratnya juga kan kalau misalkan untuk pasangan aja kan belum bisa tahu banget ya kan sampai ke dalamnya seperti apa. Tapi kalau untuk masalah dia sama keluarga besar, dia sangat amat family man. Memang dia sangat family man banget. Tapi kalau untuk di keluarga intinya kan belum ya. Saya juga belum tahu banget gitu. Jadi itu akan ketahuan nanti setelah saya menikah sih sama dia. Itu sih kalau ada Mas Vicky di sini aku akan menyarankan seperti itu Mbak, karena memang dia harus balance gitu. Nanti nih coba kita dibahas nih. Itu. Terus Mas Vicky itu tuh orang yang setia. Sebenarnya dia orang yang setia. Tapi tergantung dari bagaimana pasangannya. Tergantung bagaimana pasangannya. Kalau orang di luar sana bilang Mas Vicky itu pembohong ke perempuan, dia lebih banyak dibohongin kok Mbak sama perempuan. Ngerti gak sih? Kalau dari tanggal lahirnya nih, dari misalnya 100 wanita misalnya ya, ada 100 wanita, dia bohongnya paling cuma 10, 90 dia dibohongin. Kegelisahan calon pengantin aja kali ya. Cuman aku ngerasa Mas Vicky bukan tipe orang yang bisa romantis gitu. Kalina ini orangnya nggak bisa diskusikan gitu loh. Jujur, dan saya kalau misalkan setiap diskusi dianggap yang menghakimi, jujur itu bahaya banget buat saya.